Baik, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Saya bersyukur karena Tuhan sekali lagi manggil kita untuk memuliakan nama Dia. Amin. Baik, sebelum kita mulakan lagu-lagu pujian kita, marilah kita dahulukan Tuhan sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita. Bapa yang di surga, kami mengucapkan selamat hari Sabat kepada-Mu ya Tuhan. Pada saatnya Tuhan, kami ingin memuliakan nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian. Biarlah Tuhan senantiasa berada dalam hidup kami dan biarlah kami senantiasa dalam naungan Tuhan sampailah Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kami yang jadi, melainkan Tuhan yang jadi. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Baik, lagu yang pertama kita akan ambil lagu Saya Mau Mengikut Yesus. Sudah pasti dalam kehidupan kita perlu memilih Yesus sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita. One, two, sing. Saya mau mengikut Yesus. Saya mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Saya mau mengikut Yesus. Saya mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah selama-lamanya. Amin. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam lagu pembuka kita, marilah kita menyanyikan lagu Dalam Yesus kita bersaudara untuk melambangkan Yesus adalah saudara kita dalam hati kita. One, two, sing. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada
Yesus, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada pengharapan, kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Atas lagu sebentar tadi, ya, yang mengatakan kita adalah persekutuan dalam Tuhan. Amin. Baik, sebagai lagu pembuka kita, marilah kita buka LPMA kita, ya, lagu pujian masa kini, ya, ini dalam nomor 224, Sabat Hari Perhentian. 224, Sabat Hari Perhentian. 1, 2, 6. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Janganlah cari dunia dengan kesukaannya, lebih besar kesenangan dalam kerajaan Tuhan. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Bila tiba hari yang mendatangkan berkah, patut kita bersedia nyanyi dan minta doa. Sabat hari
kekuatan untuk sucikan sabar. Selamat hari perhentian yang diberkati Tuhan. Itu jadinya tanda sampai selama-lamanya. Amin. Atas lagu yang begitu bersemangat sekali, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan dengan begitu baik. Baik, pada saat ini, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengar cerita mission. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk mission kita pada Sabat ini ialah Akhirnya Bebas, yang ditulis oleh Maria, 29 tahun. Ibu mengambil tindakan sendiri setelah gagal meyakinkan anak perempuannya Maria untuk meninggalkan Kristus. Ibu secara diam-diam memasukkan pil tidur ke dalam minuman Maria di sebuah restoran. Dengan bantuan adik perempuan Maria, dia membawa Maria yang tidak sadarkan diri ke dalam kereta dan membawa dia ke kampung halamannya di Guini. Anak lelaki Maria, 5 tahun, Mark, datang bersama. Ibu adalah pemilik perniagaan yang kaya. Kompaun keluarga di kampung itu mempunyai rumah mewah, rumah tamu mewah, dan beberapa bangunan lain. Ada pagar yang tinggi mengelilingi hartanah itu, dan seorang penjaga sentiasa mengawasi pintu. Maria dikuncikan di bilik tidur. Ibu mempunyai rancangan jahat. Dia telah mengumpat bom Nigeria untuk mengubah pikiran Maria tentang Yesus. Saya tidak akan pernah menyangkal Yesus, walaupun kamu membunuh saya, kata Maria ketika melihat bom itu. Saya akan menyembah Yesus, walaupun saya tidak pergi ke gereja. Yesus ada di mana-mana. Bomo itu tersenyum dengan muram. Ibu, kamu memberitahu saya bahwa dia telah mencuba dan gagal untuk membunuh kamu berkali-kali, katanya. Tetapi saya akan memberitahu kamu bahwa saya mempunyai sesuatu yang lebih berkuasa daripada Yesus kamu. Dia mencampurkan serbuk aneh dengan air dan memaksa Maria untuk minum. Kemudian, dia menyapu lotion pelik pada tubuhnya. Sangkal Yesus atau mati, katanya. Maria enggan. Saya tidak akan menyangkal Yesus, katanya. Ibu membantu tukang sihir itu. Suatu hari, ibu menyapu serbuk pelik wajah Maria. Kudis-kudis muncul pada kulit Maria dan pada keesokan harinya, darah keluar di sana-sini di tubuhnya. Anak Maria, Mark, tidak memahami apa yang sedang berlaku kepada ibunya. Apabila dia melihat kudis-kudis di wajah ibunya yang sakit, dia menangis. Tetapi, dia teringat berdoa bersama ibunya setiap malam sebelum tidur. Dia memohon adik perempuan Maria, Hadja, untuk berdoa sebelum tidur. Hadja bersetuju, tetapi terlebih dahulu memastikan ibu tidak ada berdekatan. Yesus, tolong selamatlah Mama, Mark berdoa. Bantu dia untuk sembuh. 7 bulan berlalu. Maria semakin lemah sehingga dia tidak dapat bergerak. Dagingnya berbau seperti reput. Hadja takut dan menelepon salah seorang kawan Adventis Maria. Maria hampir mati, katanya. Tolong doakan dia. Rakan itu meminta untuk bercakap dengan Maria, tetapi Hadja menjelaskan bahwa kakaknya terlalu lemah. Dia mengambil gambar Maria di telepon bimbitnya. Sahabat Adventis itu menangis ketika dia menerimanya. Saya melihat bahwa ibu kamu mau membunuhnya, kata sahabat Adventis itu. Saya akan meminta dia semua anggota gereja berdoa. Para anggota gereja di seluruh Guinea berdoa untuk Maria. Selepas beberapa hari, sahabat Adventis itu menghubungi Hadja. Saya tahu sukar untuk Maria melakukan perjalanan.
Tetapi bolehkah kamu membantu dia melarikan diri? Katanya. Saya akan mengirimkan uang untuk kos perjalanan. Hadja berjanji untuk mencoba. Teman Adventis itu menghubungi Jacob Bell, Presiden Gereja Seventh-day Adventist di Guinea, yang menghantar uang untuk tambung kereta ke Conakry, ibu kota. Hadja melihat peluangnya pada pagi Jumat ketika ibu tiada kerana ada urusan. Bomo keluar rumah karena ada tugasan. Sementara itu, Hadja menyuruh penjaga rumah untuk membeli sesuatu di kedai. Hadja membuka gerbang kompaun tersebut. Dia menahan kereta yang lewat dan membayar pemandu untuk membawa Maria dan Mark ke markas gereja di Conakry. Sementara Maria dan Mark dalam perjalanan, kekecohan kecil meletus di markas gereja. Penjaga gereja melihat ular bebelang hijau, kuning, dan coklat di atas pokok mangga di depan pintu pagar dan meminta bantuan. Tetapi apabila seorang lelaki lain tiba untuk membantu, ular itu tidak dapat ditemui. Kemudian pada hari itu, Maria dan anaknya tiba dan dibawa ke bilik tidur tetamu. Ibu yang letih itu tidur. Keesokan harinya, pada hari Sabat, para elder gereja mengurapi Maria dan berdoa untuknya di gereja yang terletak di kompaun itu. Ketika mereka berdoa, Maria rebah ke lantai pingsan. Apabila dia sedar, dia keliru dan tubuhnya sakit. Michael Guilavogui, setiausaha eksekutif dan bendahari gereja Adventist di Guinea, membawanya kembali ke bilik tetamu untuk berehat. Sementara dia tidur, seekor ular berbelang hijau, kuning, dan coklat melata ke tingkap bilik Maria dan memasuki lubang di dinding. Cuba mencari jalan masuk ke dalam bilik. Ia adalah ular yang sama yang dilihat di pokok mangga sebelumnya. Seorang anggota gereja melihat ular sepanjang 1 meter itu dan meminta bantuan. Orang ramai berkumpul di luar tingkap, cuba membuat ular itu keluar dari lubang. Seseorang membuat obor dengan melilitkan beg plastik yang dilumuri petrol pada hujung batang kayu dan menyalakannya. Apabila dia memasukkan batang kayu yang menyala itu ke dalam lubang tersebut, ular itu melompat keluar dan jatuh menggeliat ke tanah. Michael melompat pada ular itu, menghancurkan kepalanya serta merta. Beberapa jam kemudian, telepon bimbit Maria berdering dengan panggilan daripada nombor yang tidak diketahui. Dia takut menjawab, tetapi orang itu tak henti-henti meneleponnya. Jika mereka tak henti-henti menelepon kamu, ia mesti perkara penting, kata seorang teman gereja. Jawablah panggilan itu. Pemanggil itu adalah adik perempuan Maria, Hadja. Saya hanya ingin memberitahu kamu bahwa kamu mempunyai masa untuk sembuh, katanya. Saya tahu kamu akan berangsur sembuh sekarang. Mengapa kamu berkata begitu? Tanya Maria. Dengar, kata Hadja. Adakah kamu mendengar bunyi ambulans? Ambulans? Apa yang berlaku? Kata Maria. Adakah sesuatu berlaku kepada ibu? Tidak, bukan kepada ibu, kata Hadja. Tetapi kepada Bomo dari Nigeria itu. Dia jatuh dari tingkat 2 rumah kita. Kepalanya terhempas ke tanah dan meninggal dunia serta merta. Tengkoraknya pecah. Keesokan harinya, kudis-kudis Maria mula hilang. Maria telah melepaskan segala-galanya untuk Yesus. Rumah mewah dan kedai yang berjaya, 2 buah kereta, dan kehidupan yang selesa. Ibu masih mau membunuhnya, jadi dia dan Mark sedang bersembunyi. Tetapi kasihnya kepada Yesus adalah kuat. Dia berdoa untuk menjadi seorang misionaris kepada kaumnya. Saya mengimpikan untuk melihat kaum saya menjadi Kristen, katanya. Saya mau bercakap dengan mereka tentang Yesus. Saya tidak boleh menyimpan kebenaran ini untuk diri saya sendiri. Saya mesti mengungsikan berita baik itu dengan kaum saya. Gereja Seventh Adventist menghadapi cabaran besar dalam menyebarkan Injil di Guinea dan bahagian-bahagian lain di divisi Barat Tengah Afrika. Anda boleh membantu orang-orang seperti Maria dan Mark dengan memberikan persembahan Sabat ke-13 hari ini. Sebahagian daripada uang itu akan kugunakan untuk membina Akademi Kobaya, sekolah tadika hingga menengah di Conakry, Guinea, di mana Maria ingin Mark
bersekolah satu hari nanti. Persembahan Anda juga akan membantu membina sekolah di Liberia dan pusat perubatan di Nigeria. Terima kasih kerana mengingat Maria, Mark, dan Gereja Adventis di Divisi Barat Tengah Afrika dalam doa Anda. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat semua. Pada hari Sabat ini sebelum kita memungut persembahan, saya bacakan dahulu bacaan persembahan kita pada Sabat ini, yaitu 26 September 2020 yang bertajuk Ketika Wang Tidak Ada Lagi. Mari dan Marcos Bonfim, pasangan penginjil di Brazil, menghadapi masalah keruntuhan ekonomi di dalam keluarga mereka. Berbulan-bulan selepas perkahwinan mereka dalam tahun 1986, dikuasai oleh beberapa pilihan keuangan yang lemah. Selain dari kadar inflasi 8 tahun peratus di negara ini, krisis keuangan mereka berlaku tidak lama selepas mereka memutuskan untuk meningkatkan peratusan janji mereka dari 3 kepada 5% sebagai pengakuan kepada berkat Tuhan yang telah memberikan kedua-dua mereka dengan pekerjaan. Suatu pagi, sewaktu meninggalkan rumah ke tempat kerja, Mari meminta pertolongan Marcos untuk membeli beberapa keperluan di sebuah pameran terbuka. Bagaimanapun, dia menjawab bahwa kesemua uang mereka termasuk simpanan telah habis digunakan, sedangkan masih ada 2 minggu lagi sebelum menerima gaji mereka. Setelah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan pada pagi itu, tanpa diduga Marcos menjumpai sejumlah uang di dalam poket. Mungkin cukup untuk membeli sedozen pisang. Namun, selain daripada pisang, Marcos pulang dari pasar bersama dengan sedozen oren dan juga beberapa zucchini. Beberapa ketika kemudian, sewaktu memberi makan kepada ayam, di sebuah halaman yang dikongsi bersama dengan beberapa keluarga pelayan yang lain, seorang jiran memberikan Marcos beberapa letus dan kale dari kebunnya. Sementara dia mendaki tembok, setelah selesai memberi makan kepada ayam-ayamnya, bunyi avokado jatuh mengingatkan Marcos kepada seorang pendeta yang sudah berumur meminta pertolongan darinya untuk memetik buah-buah avokadonya dan akan mengongsikan beberapa tuaian itu dengan Marcos. Lalu Marcos melakukannya dan dia pulang dengan sebuah beg yang penuh dengan avokado. Tiba-tiba dia menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan satu mukjizat, sama seperti pada zaman-zaman Alkitabiah dahulu. Apabila Mari pulang, dia tidak percaya melihat pisang, oren, zucchini, letus, kale, dan avokado menyambut kepulangannya. Kedua-dua Marcos dan Mari berlutut di hadapan hasil-hasil itu sambil mengucap syukur kepada pembekal mereka di atas pemberian yang begitu berlimpah. Menyadari bahwa mereka berdua tidak dapat menghabiskan semua itu, Mari mencadangkan supaya mereka mengongsikan beberapa letus, kale, dan avokado dengan ibu bapa Marcos. Apabila Marcos tiba di rumah ibu bapanya, ibu memberikan 2 buku roti gandum dan 3 liter susu kepadanya. Begitu banyak berkat di dalam satu hari yang sama. Marcos hampir tidak dapat memandu pulang karena air mata takjub dengan kebesaran Tuhan memenuhi kelopak matanya. Tuhan masih sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan kita boleh percaya kepada janji-janjinya yang setia dan benar. Marilah kita berbakti kepadanya melalui persepuluhan dan persembahan kita pada Sabat ini. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa.
Ya Tuhan, kami ini adalah anak-anak milik-Mu. Terimalah persembahan-persembahan dari hati kami ini. Berkatilah kami sementara kami datang ke hadirat-Mu yang suci. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua umat Tuhan. Pada saat pagi ini kita bersyukur kepada Dia sebab kebaikannya yang selalu sahaja kita nikmati. Dengan bukti Dia mengizinkan kita menikmati kehidupan kita. Baik, sebelum kita lanjutkan khutbah kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada saat pagi Sabat ini Engkau sudah memberkati setiap kami sehingga kami baik-baik adanya dan telah diberkati dengan kesehatan yang baik bahkan kehidupan masing-masing. Pada saat ini Tuhan tolong kami supaya kami mampu untuk memahami apa saja perkongsian yang akan dikongsikan. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Baik umat Tuhan, pada pagi ini saya ingin membawa perhatian kita kepada sebuah khutbah di mana khutbah kali ini adalah garam dunia. Sebagai umat-umat Tuhan yang percaya, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Apabila kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 13, kita perhatikan di situ dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Ayat ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita adalah garam di dalam dunia ini. Dikatakan menjadi garam bukan sebuah perintah. Dan bahkan juga ianya bukan satu pilihan. Melainkan satu ketetapan bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, tidak ada arahan yang mengatakan jadilah garam dunia. Bahkan tidak ada juga pertanyaan, maukah engkau menjadi garam dunia? Yang ada hanyalah kenyataan yang mengatakan kamu adalah garam dunia. Nah, di zaman itu ada dua jenis garam. Garam yang pertama adalah garam yang dihasilkan daripada air laut mati. Saudara, laut mati itu berkeluasan sekitar 85 kali 16 km luas. Ya, kalau kita lihat nampaknya laut mati ini luas. Ya. Dan dikatakan bahwa dalam laut mati ini adalah sekitar 491 meter. Disebut laut mati itu adalah disebabkan dia hanya menerima aliran air, ya, tetapi pada masa yang sama airnya tidak mengalir kemana-mana tempat. Ya, dan dikatakan bahwa airnya terasa pahit atau masin. Lingkungan laut mati yang membahayakan kehidupan dipandang sebagai kutukan dan melambangkan kesunyian maupun kerusakan. Sering disebut dengan nama laut asin. Sebagaimana yang kita boleh lihat di dalam Bilangan pasal 34 ayat 12. Namun kebanyakan plankton menjadikan kadar garam di laut mati 6 kali lebih baik apabila dibandingkan dengan garam yang dihasilkan daripada Danau Galilea. Untuk membuat garam ini
maka perlu ada proses-proses yang tertentu. Bahkan perlu ada campuran supaya ia menjadi garam. Dan yang kedua, garam pada waktu itu juga dihasilkan daripada air Danau Galilea. Nah, kita melihat mengikut kajian, luas Danau Galilea itu adalah sekitar 21 kali 11 kilometer. Ya, dan dikatakan di dalam danau ini ada banyak ikan. Dan hampir ke semua pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu berasal daripada daerah ini, yaitu Galilea. Namun air Danau Galilea ini mempunyai tahap kemasinan yang agak kecil. Ya. Bahkan sehingga pembuatan garam sering dicampur dengan tepung, dan jika kadar garamnya habis, yang tinggal adalah tepung itu lagi, ya, dan masinnya sudah hilang. Pada waktu itu garam berfungsi, ya, di dalam beberapa hal, di dalam beberapa perkara, ya. Bahkan dikatakan di sini, ya, garam bukan sahaja pada waktu itu, tetapi pada saat ini dia berfungsi sebagai perisah kepada makanan. Ayub pasal 6 ayat 6 menulis, katanya, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Kita melihat melalui ayat ini tidak dinafikan bahwa garam memainkan peranan, ya, untuk penyedap makanan yang kita makan. Ya, memang satu kenyataan yang benar-benar berlaku, makanan yang kita makan tidak akan terasa sedap apabila tidak ada garam dicampurkan di situ. Nah, yang kedua, fungsi garam pada waktu itu, kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 2 ayat 13 dikatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Kita melihat, selain untuk menyedapkan makanan kita, pada waktu itu garam juga memainkan peranan untuk dicampurkan di dalam persembahan. Nah, pada waktu itu juga garam telah pernah digunakan untuk merawat air. Apabila kita melihat di dalam dua Raja-Raja pasal 2 ayat 21 dikatakan, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Firman Tuhan, garam begitu penting kepada kita. Mulai pada saat itu sehinggalah pada saat ini, bahkan saya percaya garam akan menjadikan, ya, kehidupan kita lebih bahagia untuk menikmati segala makanan apabila ia dicampurkan di dalam makanan kita. Ya. Bahkan juga dikatakan di sini, selain itu dia juga boleh dijadikan baja. Firman Tuhan yang dikasihi, Matius pasal 5 ayat 13. Ya, kita ambil ayat ini, jika garam itu menjadi tawar. Ini menunjukkan bahwa garam itu boleh menjadi tawar, dan
garam yang dimaksudkan di sini, ini adalah garam yang dihasilkan oleh ataupun dihasilkan daripada air Danau Galilea, di mana garam itu dicampur dengan tepung, dan apabila ianya terdedah kepada kepanasan yang tinggi, ya, maka mesinnya akan hilang dan ia tidak akan ada gunanya lagi, melainkan dia hanya dibuang dan akan diinjak-injak oleh mereka yang kebetulan lalu lalang di sana, di tempat di mana ianya dibuangkan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah garam dunia ini. Nah, apabila kita melihat apa yang telah kita katakan, sebagaimana garam boleh menjadi penyedap di dalam makanan, boleh menyebabkan makanan itu enak, maka kita juga hendaklah menjadi penyedap di dalam pergaulan dengan mereka yang ada di sekeliling kita. Hendaklah kita itu menjadi garam yang menyenangkan. Ya, apabila kehidupan kita berpandukan kebenaran Tuhan, maka mereka yang di sekeliling kita akan senang, ya, dan akan merasa aman dan bahagia apabila berada di sisi kita. Tetapi apabila kehidupan kita bercanggah dengan kebenaran yang kita sudah perolehi, dan kita sudah serupa dengan dunia ini, mengucapkan kata-kata yang tidak mempunyai hasil, ataupun kata-kata yang sia-sia, ataupun kita melakukan tindakan yang tidak pantas, maka kita sudah gagal menjadi garam di dalam perhubungan ataupun di dalam pergaulan dengan mereka yang ada di sekeliling kita. Baik, dikatakan juga garam itu telah digunakan, ya, untuk persembahan. Kita juga harus menjadi garam yang menggarapi mereka untuk mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Dan bahkan juga sebagaimana garam pernah digunakan untuk merawat air pada waktu itu, demikian kita harus menjadi garam untuk merawat kekotoran, kekacauan, kesulitan, masalah-masalah kehidupan mereka yang ada di sekeliling kita, membantu mereka untuk menghadapi kehidupan mereka, ya. Dan bahkan juga sebagaimana garam boleh membuatkan kita haus, maka kita hendaklah juga menjadi garam yang boleh membuatkan mereka yang ada di sekeliling kita haus akan firman Tuhan, atau dalam kata lain, hendaklah kita menjadikan mereka rindu untuk ingin tahu siapakah Tuhan yang kita sembah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kehidupan kita di dunia ini kelihatannya agak mencabar. Untuk menjadi garam bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi hanya kita boleh lakukan itu apabila Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Maka itu pada saat ini marilah kita menjadi garam yang menjadi berkat kepada mereka yang di sekeliling kita. Apapun yang kita hadapi, pastikan kita menjadi garam bagi mereka, supaya mereka yang di sekeliling kita akan dapat melihat apa yang kita sudah lihat dan dapat mengetahui apa yang kita sudah ketahui, yaitu cinta kasih Allah. Semoga Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih berkat pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga sekali lagi pada saat ini kami sudah diingatkan bahwa kami adalah garam dunia ini. Tolong kami untuk melakukan ini ya Tuhan, sebab tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu. Pada saat ini juga kami tidak lupa untuk terus mendoakan
masalah kesehatan yang dihadapi oleh dunia ketika ini, yaitu pandemik COVID-19, yang mana di Sabah ini ya Tuhan, peningkatannya agak membimbangkan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati semua mereka yang berada di barisan hadapan. Siapa saja mereka terlibat, biarlah Engkau melindungi mereka daripada sebarang jangkitan. Memberkati sehingga mereka tahan, dan sehingga mereka bertahan dan tabah menghadapi situasi ini. Sehingga akan sampai satu waktu di mana pandemik ini akan dapat diatasi sepenuhnya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin.